Berikutnya, November 2008, kantor sensus Amerika Serikat mengumumkan populasi bumi sudah 6,7 miliar. Desember 2012 menjadi 7 miliar, bumi kelebihan 2 miliar penduduk. Bagaimana pangan dan diapakan? Selama ini kita makan makanan sintetis. Makanan yang kita itu adalah sel trans. Jadi kita tuh memakan transgenik. Kita makan tahu, makan tempe, makan kedelai, semua itu transgenik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita sekarang. Bukan sel yang asli. Padahal keluruhan sel itu begitu cepat. Dan anehnya, sel yang ditanam, kita ngepus tanaman sehingga bisa panen 3-4 kali sehari. 4 kali setahun. 3-4 kali setahun sudah mulai ngaco ya, karena transgenik. Lalu apa yang terjadi dengan begitu transgenik? Sel Anda makin lama makin rapuh. Tumbuhan itu dipacu terus begitu, tidak normal. Dibetulin terus selnya, hancur dia. Itu yang kita makan. Semua kita tidak tahu nanti. 20 tahun baru kemudian kejadian kita semua. Apa yang terjadi dengan kita semua? Benih-benih kita akan menjadi seperti apa? Apakah masih viril, masih pun virtual, ataupun masih fertile, kita tidak tahu. Gawat ini. Sebelumnya tahun 59 populasi dunia 3 miliar, tahun 99 6 miliar 200% dalam 40 tahun, tahun 2030 menjadi 8 miliar. Ada apa di tahun 2012 saat manusia ke-7 miliar lahir? Waktunya sudah habis. Astaga, siapa yang tidak mau kasih tahu lagi? Ini belum selesai Bapak Ibu. Bagaimana ini? Mau terus atau tidak? Waduh, ternyata ini lebih menarik dari tanya jawab ya. Tak cukup pangan, pekerjaan air bersih. Masalah 3F, merinding. 3F, fuel, funding, food. 2 sudah kita lewat, itu 3 serangkai. 3 in 1. 3 in 1. Apa yang terjadi? Lihat, sekarang kita sudah memasuki zaman krisis yang ketiga, food. Dan ini gawat. Semua di depan kita. Ya, awas, jadi anak Tuhan tidak boleh takut. Anda lihat coba. Berikutnya. Ya. Kalau ini dimatikan kita bisa lihat. Ini dimatikan aja. Nah, fuel, funding, food, good ke sana, global ke situ, graph bad ke sana. Anda lihat merosot, populasi nambah, climate hancur, kesehatan sudah mulai kanker segala macam, bedah otak termasuk dengan flu babi. Ekonomi, lihat saja, lingkungan hancur, suhu tidak karu-karuan. 2012 kemana? Semua masih nunggu ya. Kita berhenti saja di sini ya. Wah, silakan. Coba lihat berikutnya. Ini bangsa yang hebat. 1000 tahun eksis. Pada 200-900 M, Maya ini mencapai peradaban yang paling tinggi, lenyap oleh sebab-sebab yang belum diketahui. Spontaneously, hilang saja. Kalau orang NASA ketika menerima ini, geologiwan NASA tidak percaya. Tapi pada tahun 2004 terjadi bencana Aceh. 300.000 orang meninggal spontan. Baru si NASA percaya. Tuh, manusia tuh begitu.
Jadi kalau setelah bencana Aceh itu lewat, nanti 20 tahun kemudian kita cerita pada anak-anak depan, generasi berikut, tak percaya dia. Masa gitu bisa? Mereka 1000 tahun hidupnya, habis itu lenyap. Lihat penguat tempatnya. Sampai ke Managua, sampai Nicaragua ya. Yucatan ya, terus ya, Honduras. Berikutnya apa yang terjadi? Coba lihat. Ya, berikutnya. Kebudayaan yang sangat hebat. Tapi kebudayaan yang juga menakutkan. Kenapa? Karena suku Indian ini punya patokan demikian. 2 patokan dia. 1, dalam APBD mereka itu mengharuskan ada pembiayaan untuk berperang. Berperang dengan suku lain. Dan suku itu diambili orangnya. Terutama yang kuat-kuat untuk dipersembahkan ke Dewa Matahari. Lalu diambil jantungnya hidup-hidup dan dipersembahkan kepada sang dewa. Anda mau? APBD. Astaga, ada suku Indian yang seperti ini seramnya ya. Lalu di atas altar dia buka dan dia persembahkan. Diambil dengan caranya mengambil sudah sangat-sangat luar biasa, cepat sekali dan langsung terambil. Ini kebudayaan mereka. Mungkinkah karena itu mereka punah? Dan yang kedua, tahun mereka habis hanya sampai berikut ini. Ya, lihat slide berikut. Aduh, masih belum sampai, dari masih belum waktunya. Ini adalah tingkat mereka, 1.400 anak tangga. Anda mau jogging di sini? Sampai pemerintah Honduras mengeluarkan undang-undang khusus lewat DPR. Tidak membolehkan khususnya yang berpenyakit jantung untuk turun naik ke sini. Mesti berhenti. Ya, tidak boleh dinaiki. Karena banyak turis-turis pada terjungkel, gelundung ke sana. Wah, bahaya betul. Hebat, luar biasa ini. Berikutnya, lebih tinggi dari Borobudur. Ini yang kecilnya. Ya. Di sana ada ular. Jadi kalau matahari keluar di sana, ular itu seperti bergerak turun ke bawah. Di sini ada kepala ular. Gambar ini jelek. Ya. Berikutnya, dunia mereka 3.000 tahun kalender mereka. Tapi mereka hanya hidup 1.000 tahun. Punah di sini. Nah kalau kita padankan dengan kejadian macam-macam, puncak kelahiran Tuhan Yesus ada di sini. Bah itu ada di sini. Kejadian Nabi Nuh. Sedang kita sekarang ada di sini. Heran, kalender mereka putus. Nggak ada terusannya. Dan mereka pun meramalkan mereka punah. Ini yang menakutkan. Jadi gimana itu ya? Orang seperti itu yang membeleh manusia lain bisa tahu tentang dia akan habis. Wah, coba kita keburu ada ya, kita bisa kristenisasi mereka. Kasihan, kehidupan begini dahsyat ya.